Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi an na'mala shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha 'anil muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi amarna bi ittiba'i atharih wa suluki tariqih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyal karim dzil qalbir rahim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak serta ibu-ibu, a'azzakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Semoga iman yang membersih di hati kita, Allah Subhanahu wa taala berkenan memperkokoh sehingga kita layak menjadi mukmin yang sempurna. Insya Allah dengan keimanan yang sempurna kita mampu menggapai takwa, karena sesungguhnya al-jannah u'iddat lil muttaqin. Surga dipersiapkan hanya bagi orang yang bertakwa. Bapak-bapak serta ibu, kebetulan kita berada di Ahad Genap. Kebiasaan kita di setiap Ahad Genap ngajinya ngaji tauhid. Seperti halnya malam ini juga, insya Allah akan kita kaji tauhid. Yang mana kajian kita masih berkisar pada larangan sholat di kuburan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkata, "Amma bina al-masajid alal kubur faqad syaraha amatu tawaif bin nahyi anhu." Tentang membangun masjid di kuburan telah dijelaskan secara gamblang oleh seluruh ulama-ulama jayyid, ulama-ulama Taifah, tentang betapa dilarang. Jadi membangun masjid di kuburan dilarang. Mutabi'atul ahadits as-sahihah, semua mengambil dasar hadis-hadis yang sahih. Wa syara'a ashabuna wa ghairuhuma an ashabi Malik wa Syafi'i bitahrimihi, bahkan dengan gamblang pula ashabina, sahabat-sahabat kita dan yang lainnya, termasuk ashabul Malik, sahabat-sahabatnya Imam Malik, sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i, bitahrimiyah, bahwasanya membangun kuburan di masjid itu haram. Wala raiba fil qat'i bitahrimihi, bahkan tidak perlu diragukan tentang keharamannya membangun masjid di kuburan. Tsumma dzakarul hadits fi dzalika ila an qala wa hadhil masajid al mabniyah ala kuburil anbiya was sholihin. Ada sebagian orang kecuali yang
Masjid itu dibangun di kuburannya para nabi-nabi atau para anbiya. Ada yang mengatakan seperti itu. Benarkah omongan itu? Benarkah pendapat itu? Bahkan didirikannya masjid di atas kuburannya raja. Tata'ayin izalatiha bihadama awairih. Yang demikian ini ternyata tidak benar. Tata'ayin izalatiha, sangat dianjurkan untuk segera dirobohkan. Bihadama awairih. Jadi mungkin orang-orang dulu ya, karena punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang, tauhidnya belum lempeng, imannya masih syarut marut. Mereka telah pada mendirikan masjid di kuburan. Sekarang kita sudah tahu setelah kita ngaji, kita punya tugas. Wis karek wani apa ora? Harus dirobohkan itu masjid. Hadza mimma la alam fihi khilafan bainal ulama al-ma'rufin. Jadi ulama-ulama yang ngerti semua tidak ada yang menyelisih. Semua setuju itu. Kalau masjid yang ada di kuburan itu harus dirata tanahkan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Yajibu hadamal qubab alladhi buniyat alal qubur. Kubah yang didirikan di atas kubur. Kubah itu bentuk artistik a'la Timur Tengah. Kalau di Indonesia kubahnya bentuk artistik seperti joglo. Namanya apa? Cungkup. Iya, cungkup. Jadi kalau ada kuburan dibuat cungkup di atasnya, mbrokno. Wah, ini mesti wong pemberani. Harus wani. Engkau Pak akan tiba saatnya. Yajibu hadamal qobab alati buniyat alal qubur li anha usisatil ala ma'asiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mendirikan kubah atau cungkup di atas kuburan itu pertanda penentangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanda tidak taatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad afata jamaah minas Syafi'i bihadama ma'afil qarafah minal abniyah. Telah difatwakan oleh banyak jamaah minas Syafi'iyah, jamaah para pengikut Imam Syafi'i telah banyak mengeluarkan fatwa bihadama agar supaya cungkup-cungkup itu dimbrukne mafil qarafah minal abniyah, yakni yang berada di wilayah qarafah, di wilayah di mana tempat dikuburkannya Imam Syafi'i. Aneh sekali. Imam Syafi'i ketika masih hidup memfatwakan, bahkan pembantu-pembantunya, pengikut-pengikutnya semua ikut berfatwa. Memperkuat fatwanya Imam Syafi'i bahwasanya kubah, belum masjid ini, baru kubah saja, baru cungkup saja harus dirobohkan. Bapak Ibu tahu sekarang makamnya Imam Syafi'i, masjid raksasa, masjid mewah megah. Aneh enggak? Sing salah sapa? Imam Syafi'i. Enggak salah Imam Syafi'i. Itu masjidnya dibangun setelah Imam Syafi'i mati. Coba ada atau bangun lagi
Waduh diorat-arit itu sama Imam Syafi'i. Itu konon kabarnya bukan hanya sekedar masjid yang dibangun di makamnya Imam Syafi'i ini. Setiap pagi PU kebersihan umum itu mendatangi makamnya Imam Syafi'i, ngeruk surat itu bertrek-trek, membuang surat yang setiap hari datang kepada Imam Syafi'i. Jadi ternyata kalau kita ingin tahu kesesatan umat Islam di dunia ini, wah tiba-tiba sih nemen Pak. Kuburan loh dikirimi surat, pada ngeluh. Ada yang sakit tak mari-mari, orang ada mulai bojo. Mana'ahu Ibnu Jumaizi wa dhahiru tarmini wa ghairihima. Qala Qadhi Ibnu Koh wala yajuz an tujassisal qubur, dan tidak boleh ngelabur kuburan. Kuburan ini sing dilabur apa nih Pak? Berarti kuburan itu tidak sekedar kuburan. Ya bentuk bangunan apa kecil apa sederhana apa, tapi begini kena dilabur ya. Paling tidak maisan, ya ada maisannya. Ngelabur maisan orang boleh. Bahkan kalau kita ingin tahu nanti hukumnya ya, nanti kajian kita akan sampai ke situ. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahmati kuburan yang tidak dikenal. Rahimallahul qabra la yu'raf. Allah merahmati kuburan yang tidak dikenal. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu bijaksana selagi masih hidup, wasiat sama keluarga. Engko aku mati ojo kaya maisan. Itu maisan sama sekali mayan Pak, tidak ada manfaatnya, bahkan madharat. Bahaya besar, sumber segala kemusikan datanya dari maisan. Nek isik dilaburi berarti kan diwet-wet toh. Diramut ya Pak ya. Biar selalu ada. Padahal tidak adanya maisan itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiatnya nanti kalau kita mati Pak, kita pesan sama keluarga, kasih tanda sesuatu yang gampang hilang. Kasih tanda sesuatu yang gampang rapuh. Supaya segera tidak dikenal kuburan saya sama orang. Saya tidak butuh orang kenal sama kuburan saya butuh Allah kenal sama kuburan saya. Itu penting sekali. Allah akan memperhitungkan amal kita, bukan fisik dan kondisi kita. Kita dimasukkan kuburan, dikubur. Insya Allah tidak sekedar maisan, kijingan, onik lagi. Ditatah prodo tulisannya, ini cukup kupah yang bagus ini itu. Pernah kita mempertimbangkan. Sini jero kono digepuki apa dinikmati? Diberi kenikmatan apa digepuki? Kita tidak pernah. Pilih mana? Kita di kuburan, yang kuburan kita ini dibangun seperti istana, tapi kita di dalam situ digepuki bendino. Siksa. Kalau saya lebih baik tidak kenal. Tidak dikenal orang kuburan saya, tapi saya mendapat nikmat kubur. Itu yang penting. Dan kita tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan nikmat kubur. Yo ngaji iki.
La ya juz'an tujassisal kubur, dilarang ngelabur kuburan. Wala an yabni 'alaiha qobab, dan dilarang bangun kuncup di kuburan. Wala ghairi qobab, ataupun selain kuncup. Wal wasiyah biha batilah. Kalau ada yang wasiat seperti ini, batil wasiatnya. Jadi Pak, kalau ada mungkin bapak kita yang tidak ngerti ya, le aku mulai mati, kayak no cukup loh yang kuburanku, wis tinggi tok wae nggih Pak, nggih. Aja dituruti. Ini wasiat batil. Jadi kalau ada orang wasiat yang wasiatnya itu tidak benar, tidak dosa, tidak nuruti. Seperti umpamanya, saya wasiat sama anak saya, engkau nek aku mati tolong kuburan yang Mekah. Ini kan sesuatu yang mustahil. Wasiat tapi, wah ini wasiatnya bapak loh. Lek wong goblok, ya digolek-golekne dana, didol-dolne omah. Lek perlu ludes entek warisane bapak hanya untuk membiayai bapak supaya bisa sampai ke orang goblok. Wasiat itu batil, tidak boleh dilaksanakan. Qala ad-Dar'i wa ama batilan al-wasiyah bi bana'il qobab wa ghairuha min al-abniyah wa in faqal amwal al-katsirah wala raiba fi tahrimiha. Kok sampai berlebihan memaksakan diri untuk bisa mewujudkan wasiat yang batil itu, sehingga mengeluarkan biaya besar, melibatkan banyak orang, maka bukan hanya sekedar batil, meningkat menjadi haram, meningkat menjadi haram. Wala raiba fi tahrimihi, sudah tidak diragukan lagi tentang keharamannya. Qala Qurtubi fi hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kali ini dari Jabir diriwayatkan oleh Qurtubi, naha an yujassisal qabra au yabni alaihi. Dilarang ngelabur kuburan dan membangun di atas kuburan. Wa bi dhahir hadzal hadis qala Malik, secara gamblang hadis ini dijelaskan oleh Imam Malik, karohal bina wal jassa alal qubur, dilarang membangun dan menyaput atau melabur kuburan. Qad ajazahu ghairuh, kendati yang lainnya membolehkan, tapi dengan tegas Imam Malik mengatakan dilarang. Wa hadzal hadis hajjah alaihi, dan hujjah alaihi, dan ini hadis datanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan ini datanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Rushdi berkata, karoha Malik al-bina alal qabri wa ja'al al-bilatah wa ja'al al-balatah al-mutakawwibah. Ibnu Rushdi berkata, dibenci oleh Malik, atau Imam Malik benci terhadap bangun kuburan dan menjadikan balatoh maktubah, dan menjadikan atau menaruh balatoh maktubah. Balat itu lempengan. Bisa apa saja. Yang terang ini kijingan. Maktubah yang bisa ditulis. Siapa yang mati di sini. Jadi kan kita khawatir kalau sampai tidak dikenal kuburan ini. Sehingga kita perlu memasang lauha. Memasang lempengan. Apa berupa maisan apa ya toh, yang kemudian bisa kita tulis.
telah wafat pada tanggal ini. Ana kliwon waki. Nah, perlunya setiap orang biar tahu. Ini berarti menentang sama dalil tadi. Tidak mencari rahmat sama Allah, tapi justru mencari laknat Allah. Tenan ini. Masalahnya ini Pak ya, ini urusan penting. Urusan menyangkut nasib seseorang yang sudah mati sampai di kemudian hari yaumul kiamat. Jadi jangan sembrono, hanya ikut-ikutan. Karena kita melihat di kuburan kabeh enek jenenge. Ketika kita kepaten, yo bingung. Golek tatah nitik maesan niku dicet supaya tidak gampang hilang. Agar dikenal. La haula wala quwata illa billah. Qala Ibnu Rushd Qala Zailai fi syar'il kanzi wa yakrahu an yabni alal qabri, dan dia juga benci membangun di kuburan. Wa dzakara Qadhi Khan, dan Qadhi Khan juga menyebutkan anahu la yujassisul qubur, sesungguhnya jangan sampai ada yang melabur kuburan, wala yabni alaih, dan membangun di atasnya. Lama ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tujassiso lil bina fauqal kubur. Setelah datang sebuah larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jangan mengelabur kuburan ataupun membangun kuburan di atasnya. Membangun bangunan di atas kuburan. Wal murad bil karohah. Larangan ini masih bersifat benci. Dibenci, belum diharamkan. Tapi kalau jarak nanti bisa jadi haram. Sekarang ini setiap kita ini tentu berharap rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kita insya Allah semuanya bakal masuk surga berkat rahmat Allah. Tapi kalau kita terbiasa dengan melakukan suatu amalan-amalan yang dibenci sama Allah, apa mungkin rahmat itu akan datang kepada kita? Wong kelakuan kita tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Jadi kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, kita harus selektif di dalam beramal. Ayo kita cari amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar rahmat itu mengguyur kita. Orang itu sholat 300 tahun. Sudah tidak perlu beraktivitas lain. Tersedia seluruh kebutuhan hidupnya selama 300 tahun. Tidak perlu bergerak misret dari tempat sholatnya. Kita bisa bayangkan. Ketika mati, itu surga ada 8 pintu. Salah satu pintunya ada babus sholat. Dia optimis, pasti pintu itu dibuka untuk dia. Mengelilingi surga, mencari babur rahmah, babus sholat. Sampai di depan babus sholat tertutup. Diketuk-ketuk sampai tidak ada yang bukai. Terdengar suara dari balik pintu. Atas dasar apa kamu ingin masuk lewat babus sholat? Saya telah sholat 300 tahun.
Sholatmu 300 tahun belum cukup untuk menebus sebelah dari matamu sekalipun. Nikmat satu mata loh ini, dua-duanya. Itu 300 tahun belum tertebus itu nikmatnya. Bayangkan, kok wis bangga kepingin masuk surga lewat babus sholat. Nangis gugruk-gugruk. Tapi saya sangat merindukan surga. Apa tidak ada kemungkinan saya bisa masuk? Coba kamu teruskan perjalananmu. Kelilingi surga ini. Mudah-mudahan babur rahmah terbuka buat kamu. Subhanallah. Beruntung sekali orang ini. Sampai di depan babur rahmah terbuka. Jadi jangan bangga dengan amalan. Abrek apapun amalan seseorang, tidak ada artinya di sisi Allah. Dibandingkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Rahmah. Yang kita cari hanya rahmah. Rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syafi'i rahimahullah. Akrahu an yu'adzam makhluk. Kita dibenci mengagung-agungkan makhluk. Menyanjung-nyanjung makhluk. Biasanya itu yang disanjung itu berkaitan sama yang sudah mati. Orang rapatnya terkenal waktu urip baru wis mati malah dibuat sedemikian rupa malah supaya orang itu terkagum-kagum dengan membuat cerita yang aneh-aneh. Sing kuburannya tiba-tiba bolong keluar cahaya dari bawah. Wis ono cerita ya ono wae. Kadang bercerita semalam didatangi dia sama Gus ini, sama Kiai ini. Jadi mereka punya banyak macam cara untuk ingin mengorbitkan si yang sudah mati. Untuk mengagungkan yang sudah mati. Yang mati sudah mati. Al-madfat. Wis mati selesai sudah. Kita boleh mengenang tentang kebaikan yang mati untuk kita tiru. Baru untuk kita sanjung, terus kita mau cari makan dari popularitasnya orang yang sudah mati. Yakrau'an yu'adzimu makhluk hatta yas'alu qabrahu masjidan. Salah satu cara mereka untuk memuliakan makhluk itu mendirikan masjid di kuburannya. Mukhafatal fitnah alaihi wa ala man ba'dahu minan nas. Akibatnya akan timbul fitnah setelah itu. Dan fitnah yang membudaya di kalangan manusia. Wa kalamu Syafi'i rahimahullah yubayinu anna muradduhu bil karohatut tahrim. Bahkan menurut Imam Syafi'i hukum makruh yang dimaui, yang dikarepne itu makruh haram. Makruh haram. Qala Syarih rahimahullahu taala. Asy-Syarih berkata, wa Jasmin Nawawi rahimahullahu fi Syarhil Muhadzab. Di dalam kitab Syarhil Muhadzab Imam Nawawi juga menulis bitahrimil bina'il mutlaqan tentang keharamnya bangun masjid itu sifatnya mutlak. Tidak bisa ditawar lagi. Haram. Wa dzakara fi syarhi Muslim tahwih aidon. Bahkan Muslim di dalam syarah Muslim di situ juga diharamkan. Qala Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Imam Hanabilah Sahibul Musannifat
Imam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Udamah, Imam Hanabilah, seorang imam dari madhab Hanafi, Sahibul Musannifat, pengarang kitab, antara lain kitab Al-Kabar, Al-Kibar, Al-Mughni, seperti kitab Al-Mughni yang terkenal itu. Wal Kafi wa ghairihima rahimahullah taala. Semoga Allah merahmatinya. Wala yajuz ittakhadzal masajid alal qubur. Dilarang menjadikan masjid di atas kuburan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Karena Nabi telah bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Jadi rupanya umat Islam ini neru-neru orang Yahudi dan Nasrani. Tidak heran kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tataba'unna sanana man kana qablakum shibron bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhala fi juhri dhabbin wa taba'tum. Sunnah-sunnah mereka, yakni kebiasaan itu sunnah, tradisi itu sunnah. Bukan sunnah hukum loh ini, bahasa Arab. Niscaya kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai seandainya mereka masuk ke liang biawak pun, kita akan ikut masuk ke dalamnya. Sahabat tanya kepada Nabi, Yahudi wa Nasara ya Rasulullah, paman, apakah yang Anda maksud itu orang Yahudi dan orang Nasrani? Dan terus apa maneh? Jadi rupa-rupanya kiblat penyesatan itu dari dua kelompok. Oleh karenanya di dalam surat Al-Fatihah itu dimurkahi dan dilaknat oleh Allah. Coba kita berusaha menghayati makna surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan seperti jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan orang yang Engkau murkai. Ghairil maghdubi waladhdallin, dan bukan orang yang sesat. Yang dimurkai siapa? Yahudi. Yang sesat siapa? Nasrani. Jadi setiap hari itu 17 kali kita baca itu. Minta kepada Allah. Jangan sampai kita disesatkan seperti orang Nasrani dan Yahudi. Tapi anehnya di luar sholat kita wah kerap sekali sampai kokon ngerenggangne sop barang ditaati gitu Pak ya. Saya gitu kalau nutup masjid jadi ditutupi bukan masjidnya. Astagfirullahaladzim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa amal makbarah fala farq fiha baina jadidah wal atiqah. Urusan bicara tentang kuburan tidak terkecuali
Apakah itu kuburan anyar atau kuburan lawas? Pokoknya mendirikan tempat ibadah di kuburan itu haram. In qalabat turbatuha amlam tanqalib. Apakah perlu dengan ditembok atau tanpa ditembok sekalipun? Wala farak baina ayakunu bainahu wa bainal ard ha'il aula. Apakah kuburan itu berada di taman atau di kuburan atau di sawah, sama saja. Li'umumil isim wa umumil illah. Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal ladzi takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang jelas Nabi melaknat orang yang menjadikan kuburan para nabi-nabinya sebagai masjid. Wa ma'lum an quburul anbiya la tanjis. Jangan diartikan bahwasanya kuburan itu najis sehingga kita tidak boleh sholat. Bukan karena najis, tapi karena dikhawatirkan akibat akan menjadi kemusyrikan yang membudaya. Wabil jumlah faman alalan nahi anis sholat fil maqbarah binajasatu turbah khosoh bahwa bait. Jadi kalau ada yang menganggapnya dilarangnya kita sholat di kuburan karena kuburan itu najis, itu keliru besar. Keliru, bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma la yakhlu ayakun al qabra qad buniya alaihi masjid. Sehingga dengan alasan itu mereka berusaha untuk kalau bangun masjid di kuburan boleh, tetap tidak boleh. Wala yusolli fi hadzal masjid sawaun ala qalfil qabri au amamahu bi ghairi khilafu fil madhab. Jangan ada di antara kita yang sholat di masjid yang di mana ada kuburannya. Apakah kuburan itu ada di depannya kah? Atau di belakangnya kah? Atau di sampingnya kah? Samping kanan, samping kiri? Ini semua dilarang. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi bersabda, Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Karena mereka, yakni Yahudi dan Nasrani itu, mereka telah pada menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka, para orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Oleh karenanya awas. Jangan sekali-kali menjadikan kuburan itu masjid. Wa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang perbuatan seperti itu. Wa khos kuburul anbiya li'ana uqufun nas. Terutama justru kuburannya para nabi yang tidak boleh itu. Soalnya apa? Dijadikan wukuf. Dijadikan untuk iktikaf. Dijadikan untuk nyadran. Padha-padhane kuburan loro, sing sita kuburane wong biasa, sing sita kuburane orang soleh. Engko sing banyak didatangi orang kan yang kuburane wong soleh. Kuburan biasa mek didek-didek tok ngono. Ya toh? Di makam Sunan Bonang itu ribuan makam. Di tengah makamnya Sunan Bonang dibuatkan jalan, dipik-pik, gak dicungkup. Wes hasil bahkan ada sebagian orang yang kelewatan pengagungannya itu. Lek metu kok cungkupe makamnya Sunan Bonang itu mundur ora wani membelakangi, mundur. Ayo no. Sampai seperti itu. Gila.
Kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu, sementara sampai di sini dulu yang bisa kita kaji. Seperti biasanya, silahkan yang mau tanya sebelum ditutup. Iya. Kuburan bukan untuk ngaji. Kalau mau ngaji di rumah dan di masjid. Nah, nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Latat tahidu buyutakum maqabir. Cahayailah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Jangan engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Berarti kan tidak boleh ngaji di kuburan. Tidak ngaji di rumah. Sesungguhnya saja Pak ya. Kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu untuk siapa sih? Allah menurunkan Al-Quran itu untuk siapa? Untuk yang mati. Untuk yang urip-urip iki. Dan bodoh ngerti. Ya toh. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Tuhanmu nur, cahaya. Wa kitabun mubin. Nur ini Nabi Muhammad. Kitabun mubin itu kitab yang gamblang, yakni Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subhanahu salam. Barang siapa yang ingin mendapatkan ridho Allah, maka Al-Quran itulah petunjuk jalan keselamatan. Siapa yang butuh selamat? Sing urip apa sing mati? Sing mati wis bar, enggak butuh. Yang urip-urip ini loh, saya kepengen selamat. Al-Quran itu sekali. Yukhriju minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan seseorang dari gelap gulita menuju terang benderang. Al-Quran. Iki wong mati wis di dalam kegelapan niku. Kok ngajeni sampai kesel ya pakane kuburan. Jadi bukan untuk orang yang mati, untuk yang hidup. Yukhriju minadz zulumati ilan nur bi'idznih wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dan Al-Qur'an ini membimbing seseorang menuju jalan yang lurus. Nah, kita sudah merasa lurus apa belum dengan Al-Qur'an? Burung. Dan tidak akan meluruskan kita. Karena apa? Kita salah mensikapi Al-Quran. Mek dikirim ning wong mati-mati tok wae. Awake ora tau dikirimi. Nah, iya. Terjawab ya, Pak ya. Monggo yang lainnya. Oke, Waalaikumsalam. Coba diulangi. Bedanya antara kuburan dengan kalau tidak salah tangkap saya, maksud pertanyaan Bapak ini, mendirikan masjid di kuburan dan mengubur di masjid sama hukumnya. Tidak boleh. Jadi disik kuburannya apa disik masjidnya. Pokoknya antara kuburan sama masjid tidak boleh identik. Apa? Jarak, oh jarak. Begini Pak, kenapa orang membangun kuburan di masjid atau membangun masjid di kuburan? Kenapanya itu loh jawabannya. Punya etikat apa? Punya tujuan apa?
Masjid itu kan untuk ibadah, untuk menyembah Allah. Tidak ada kaitan kepada yang selain Allah. Jadi kita seharusnya itu mendirikan masjid di tempat yang suci, yang bersih, yang tidak sampai ada sedikit pun unsur-unsur yang berbau syirik. Karena semata-mata ikhlas lillah kita ibadah ini. Lu nyapa kok dicedek BU? Nah, itu etikat itu merusak akidah, Pak. Saya ini alhamdulillah dapat amanah bangun masjid, Pak. Sudah 21 masjid saya bangun. Di Trenggalek sini saja 8. Di Tulungagung 6. Di Blitar, di Kediri 3. Walhasil waktu saya mulai dikenal orang kalau bisa mencari dana, proposal itu gerudukan datang ke rumah. Sampai sak lemari penuh proposal itu. Saya kirim ke Jakarta. Ini amanat ya. Akhirnya saya dapat balasan dari yayasan yang mengucurkan dana itu. Ustadz Hisam, tolong proposal-proposal sebelum dikirim diseleksi dulu. Di sini banyak sak gudang enggak ada yang memenuhi syarat. Tertolak semua. Sekarang Pak Hisam saya kasih syarat-syarat diterimanya permohonan dana untuk pembangunan masjid. Salah satunya hindari yang dekat masjid, yang dekat kuburan. Sebentar tak tutup nih. Biasanya ya lahan tanah itu kalau dekat kuburan murah, Pak. Ya toh, enggak payu. Orang enggan mendirikan rumah tangga di dekat kuburan, ya. Jadi wis barang buaan. Jadi mereka guyoni saya. Kalau ada orang yang menyodorkan proposal untuk bangun masjid, pertama kali yang ente lihat nilai tanah yang mau didirikan masjid itu seimbang apa enggak dengan masjid. Wis dijual bertahun-tahun puasa ngiklan ora payu-payu mergo cedhek kuburan. Putus asa wis tak wakafne wae ke masjid. Itu berarti orang kurang ikhlas itu. Mestinya pilihkan tempat yang terstrategis pinggir jalan yang paling mahal karena ini untuk ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak masjid-masjid kuno ya hampir semua gitu. Lah itu etikatnya kemana? Kuburan apa masjid-masjid kuno itu loh, kok selalu mesti ngarepe nek kuburane. Itu etikatnya apa? Itu kan penyimpangan toh, Pak. Berarti dia tidak ikhlas mau ibadah semata-mata kepada Allah. Ada niat-niat lain. Saya ini pernah bertanya kiai yang dikuburkan itu bapaknya kiai di depan kuburannya itu, di depan masjidnya itu. Aku takut kiai ini dewe, nyapa tuh Pak Yai. Kok ente dulu mendirikan masjid kok mesti di kuburannya? Saya merasa bapak saya ini dalam ketenteraman selalu, karena dino-dino dia mendengar orang membaca Al-Quran. Loh, ono gak tuntunane? Ada tak dalil yang seperti itu? Akibatnya yaitu baris hufat-hufat penghafal Al-Quran di setiap kuburan-kuburan keramat baris. Dia akan menyewakan kajiannya ini loh, mau dikirim kepada siapa? Dia kan mesti ngerancap tuh di pintu masuk itu, menawarkan jasa. Nah, itu salah semuanya.
Padahal orang kalau baca Al-Quran, kemudian dia benar-benar, ya toh, dia benar-benar mentaati, mentadaburi, mengamalkan Al-Quran. Hidupnya bahagia, sejahtera, tentram, damai. Tapi justru mereka yang pada menguasai banyak Al-Quran, sorau di pening apa jenis trotoar-trotoar kuburan masjid. Mereka tidak bisa menerapkan Al-Quran itu untuk apa? Terjawab Pak ya? Alhamdulillah. Monggo. Pupuk galak ya. Mancingnya galak. Cukup ya Pak ya? Alhamdulillah. Demikian mudah-mudahan yang kita kasih ini manfaat. Mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.